Baik. Mempersiapkan latihan puasa itu diikat dengan dua hal, ya kan? Yang pertama adalah belajar itu sebelum masuk kepada momentumnya. Momentum yang menjadikan seorang anak wajib puasa ketika masuk masa balignya. Jadi kalau dia belum balik, sepanjang dia belum balik, maka masih terbuka untuk belajar. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah balik, anak itu malah digunakan momentum Ramadan masih untuk belajar. Sebelumnya, sebelum sampai balik. Nah, berapa batasannya sebelum balik ini? Ya, balik kan ukurannya itu bisa berbeda-beda. Ya, untuk perempuan ketika datang haidnya misalnya, ya itu sudah mulai berlaku baliknya. Laki-laki ketika mulai bermimpi tertentu, ya kan? Nah, datang baliknya atau sempurna akal penalarannya, ya kan? Itu datang baliknya. Usianya bisa berbeda-beda. Ada yang 13, ada yang 15 dan seterusnya. Nah, namun poinnya sebelum sampai ke situ, sebelum sampai ke usia balik tadi, sepanjang dia punya kemampuan untuk mulai berpuasa. Ya, berapa biasanya wajarnya? Kita bisa lihat, kadang-kadang ada anak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sudah mulai berlatih. Nah, dan berlatih itu jangan didorong untuk penuh dulu. Nah, kadang-kadang ini ada yang miss nih di pertengahan ini. Latihan berlatih puasa itu tidak harus menjadikan anak didorong untuk sempurna sampai maghrib, tidak. Semampu dia dulu. Ya, misal, saya ada anak-anak dan usia-usia belia itu, ya. Dan ketika kita minta untuk berlatih puasa, malah dia minta saya ingin puasa. Ya, dia berlatih dari awal, dari subuh, dia coba tahan, ternyata kuatnya sampai jam 10, jam 11. Alhamdulillah. Dan orang tua wajib support, namanya latihan. Ya, maka katakan kepada anak itu, sanjung anak itu, Masya Allah, gitu kan. Dulu ayah, dulu bunda itu belum bisa seperti ade. Ade, Masya Allah, usia sekian udah bisa sampai jam 11 puasanya. Besok nanti, zuhur ya. Metabolisme tubuh akan menyesuaikan. Sehingga keesokan harinya dia akan tambah lagi, itu otomatis tuh. Bisa menahan sampai jam 11, besoknya pasti lewat dari situ. Karena ada kemampuan tertentu secara teknik di metabolisme tubuh akan menyesuaikan. Kemudian sampai besoknya lagi, dia sampai zuhur, sampai ke asar, puji aja. Karena Allah pun tidak memberikan beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan sampai terjadi begini, Bu. Ya, sudah jam 5, dia nggak kuat. Lalu dikatakan, ayo nak, semangat nak, nanti dapat pahala tinggi. Itu keliru. Keliru. Allah aja minta buka. Kenapa kita paksa sampai maghrib? Begitu sampai maghrib sakit ya. Nah, jadi biarkan semampunya. Nanti dengan kemampuan itu secara bertahap sampailah dia kemudian pada keadaan yang siap untuk penuh. Jadi bisa beda-beda. Ada anak yang 6 tahun sudah bisa penuh. Ya, ada anak yang 7 tahun sudah bisa penuh. Maka silahkan dilatih. Apalagi kalau nanti diduga ketika Ramadan ternyata baligh. Maka maksimalkan latihan di bulan Rajab dengan Sya'ban. Ya, Rajab dengan Sya'ban. Ini bukan hanya anak-anak, Bu, tapi hukum yang dikiaskan pada anak-anak. Misal, alhamdulillah ada saudara-saudari kita mu'allaf misalnya, ya, melihat ada kemuliaan pada Islam, memutuskan masuk Islam di bulan Rajab. Bisa berlatih. Silahkan berlatih dulu persiapan ke Ramadan. Ya, di bulan Sya'ban, silahkan berlatih dulu, berlatih sampai nanti muncul kematangan. Dan indahnya, walaupun masuk Islamnya di bulan Ramadan, ya, itu walaupun kewajibannya mengikat untuk puasa, tapi caranya tidak memaksa. Dibiarkan dulu sampai senyamannya. Ya, bahkan di zaman Nabi itu pernah ada riwayat menyampaikan, silahkan bagi yang kuat, mampu, tunaikan dulu puasanya. Nanti kalau belum kuat, di hari lain bisa diganti. Itu indahnya Islam. Memberikan jalan untuk mendekat pada syariat dengan cara bertahap yang baik. Jadi saya simpulkan, berapa usia yang ideal untuk melatih anak puasa secara sempurna? 1, batas idealnya sebelum sampai balik diukur dengan kemampuan dia menunaikan puasa, tapi dilakukan secara bertahap. Sampai dia mendapatkan kematangan dan kenikmatan, serta kemampuan menunaikan secara penuh. Ukuran setiap anak bisa berbeda usianya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.